Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Perkenalkan, saya Nurul dari tim KKN UGM 2021. Saya berasal dari program studi ilmu keperawatan. Salam kenal semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Mas, Mbak untuk belajar bersama mengenai COVID-19 melalui buku yang telah disusun yang berjudul Buku Panduan COVID-19. Baik, kita mulai saja. Saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk itu kita perlu mengenal apa itu COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru novel corona atau nCoV yang ditemukan di Wuhan, Cina pertama kali pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Di Indonesia, dilaporkan kasus pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. COVID-19 bisa ditularkan melalui droplets atau pacikan air ketika batuk atau bersin, beresiko mengenai mukosa mulut, hidung, dan konjungtiva mata. Kemudian kontak langsung, seperti berpelukan dan berjabat tangan. Lalu menyentuh permukaan benda yang terpapar COVID-19 dan aerosol. Nah, aerosol ini ketika ada prosedur medis seperti pemberian obat nebulasi atau ketika berkerumun dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Gejala pada penderita COVID-19 antara lain demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak nafas, nyeri otot, mual, diare, tidak bisa membauh, dan tidak bisa merasakan makanan. Namun ada juga yang tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Untuk itu kita perlu berhati-hati. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kita perlu menekan penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana caranya? Dengan menerapkan protokol 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan 3T, tes, telusur kontak, dan tindak lanjut. Nah, kita akan belajar mengenai 3M terlebih dahulu. M yang pertama adalah mencuci tangan. Kapan kita mencuci tangan? Kita bisa mencuci tangan sebelum, saat, setelah menyiapkan makanan, sebelum dan setelah makan, sebelum dan setelah merawat orang yang sakit, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah menggunakan toilet, setelah mengganti pampers atau membantu anak kecil di kamar mandi, setelah menyentuh hewan, makanan hewan atau kotoran hewan, setelah menyentuh sampah, ketika tangan terlihat kotor, dan setelah membersihkan hidung, bersin, atau batuk. Kita bisa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer selama 20-30 detik. Nah, ketika tangan kita kotor, kita harus menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Berikut adalah langkah-langkah mencuci tangan. Pertama, kita ratakan sabun dengan kedua tangan, menggosok punggung tangan dan sela-sela jari, menggosok jari bagian dalam, menggosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci, menggosok ibu jari secara berputar dalam genggaman, menggosok ujung jari pada telapak tangan secara berputar, lalu setelah itu mengeringkan dengan handuk bersih atau tisu atau alat pengering tangan. Nah, Bapak, Ibu, Mas, Mbak bisa langsung mempraktekkan cuci tangan tersebut ya. Selanjutnya, M yang kedua adalah memakai masker. Mengapa kita perlu memakai masker? Yaitu untuk mencegah masuknya droplets dan dahak dari orang yang batuk, bersin, atau berbicara, sehingga mengurangi resiko tertular virus. Kapan kita memakai masker? Kita memakai masker ketika mengalami gejala serupa COVID seperti demam, batuk kering, lelah, dan gejala lainnya. Kemudian ketika beresiko tinggi terinfeksi COVID-19, seperti pada lansia atau orang dengan penyakit penyerta seperti penyakit jantung. Kemudian ketika beraktivitas di luar rumah, ketika berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui kondisi kesehatannya, dan ketika isolasi mandiri di rumah. Berikut adalah pemakaian masker yang benar.
Sebelum memakai masker, kita mencuci tangan menggunakan air sabun atau hand sanitizer. Lalu, masker bagian depan adalah masker yang berwarna. Ketika memakai masker, kita memastikan untuk area hidung, mulut, dan dagu bagian bawah. Lalu menekan bagian atas masker, mengikuti bentuk hidung. Kita dianjurkan memakai masker ganda dengan masker medis terlebih dahulu, kemudian dilapisi masker kain. Lalu kita hindari menyentuh permukaan depan masker. Kita mengganti masker ketika lembab atau basah. Lalu ketika melepas masker, tidak dari permukaan depan, tetapi memegang tali masker. Setelah itu, kita mencuci tangan kembali setelah melepas masker. Berikut adalah cara menggabungkan masker, yaitu kita menggunakan masker medis terlebih dahulu, kemudian baru dilapisi masker kain. Tidak disarankan menggunakan masker kain double atau masker medis double. Nah, untuk masker N95 itu sudah mempunyai filtrasi atau penyaring sebesar 95% dan sudah menutup kontur muka sehingga tidak perlu didouble. Nah, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, bisa dilihat penggunaan masker ganda mempunyai efektivitas yang paling tinggi. Nah, untuk meningkatkan efektivitas masker, kita bisa dengan membuat ikatan pengait telinga pada masker dan menekan bagian atas masker mengikuti bentuk hidung, atau menggunakan masker ganda. Jenis masker antara lain ada masker kain, masker medis, dan masker N95. Lalu bagaimana cara mencuci masker kain? Yang pertama, kita siapkan air. Jika memungkinkan, air dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Lalu tambahkan deterjen dan rendam masker selama 5 menit. Setelah itu, kucek masker hingga kotoran luruh. Lalu bilas di bawah air yang mengalir. Lalu kita keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas dan setrika dengan suhu yang panas. Setelah itu, masker bisa digunakan. Lalu, cara membuang masker medis. Yang pertama, kita bisa merendam atau menyemprotkan cairan disinfektan atau klorin atau pemutih. Jangan lupa untuk menggunting atau merusak masker sehingga masker tidak bisa dipakai kembali. Setelah itu, kita bungkus masker menggunakan plastik dan buang di tempat yang tertutup. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Mengapa kita perlu menjaga jarak? Karena dengan menjaga jarak minimal 2 meter dapat menghindari resiko terkena droplets dari orang yang batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, kita harus mempertimbangkan yang pertama adalah siapa. Semakin banyak orang, semakin besar resiko tertular. Kemudian durasi, semakin lama pertemuan, semakin besar resiko penularan. Lalu di mana? Nah, tempat umum yang tertutup paling beresiko penularannya. Yang terakhir adalah bagaimana. Semakin kecil ruang untuk jaga jarak, semakin besar pula risiko menjadi tempat penularan. Berikut adalah etika batuk dan bersin. Kita bisa menggunakan masker ketika batuk dan bersin, atau menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam seperti pada gambar, atau menutup mulut dan hidung dengan tisu. Nah, setelah itu, tisu yang sudah digunakan bisa dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai 3T. Tes, telusur, dan tindak lanjut. T yang pertama adalah tes. Mengapa kita perlu melakukan tes? Untuk mendeteksi kasus tanpa gejala sebelum gejala berkembang sehingga dapat memperlambat penyebaran virus. Lalu siapa saja yang perlu melakukan tes? Yang perlu melakukan tes yaitu orang yang memiliki gejala atau kontak erat dengan orang yang terpapar COVID. Selain itu, tes dilakukan rutin pada tenaga kesehatan dan kelompok rentan seperti kelompok dengan imunitas rendah, seperti penyandang AIDS dan HIV, usia lebih dari 60 tahun, pada ibu hamil, orang yang memiliki penyakit penyerta seperti jantung, kanker, dan obesitas. Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, ini adalah jenis-jenis tes. Ada tes Genus, swab antigen, dan swab PCR. Lalu apa yang kita lakukan ketika positif COVID-19? Yang pertama, kita menyampaikan kepada orang terdekat atau yang tinggal satu rumah. Kemudian lapor keadaan dengan siapa saja kita kontak erat kepada aparat setempat seperti petugas kesehatan, RT, atau RW. Lalu siapkan diri untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Siapkan keperluan isolasi seperti air mineral kemasan,
sayur, buah, suplemen makanan, dan vitamin untuk mempercepat pemulihan. Lalu kita membuat jadwal harian, berupa jadwal olahraga, minum obat, dan jadwal makan. Yang paling penting adalah tetap semangat dan berpikir positif. T yang kedua adalah telusur kontak. Apa itu telusur kontak? Yaitu menelusuri orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 atau orang yang bergejala tetapi belum terkonfirmasi COVID-19. Kriterianya adalah berdekatan dalam jarak 1 meter selama 15 menit atau lebih, kontak fisik langsung seperti bersalaman dan berpelukan, dan merawat orang positif COVID-19 tanpa alat perlindungan diri atau APD. Berikut adalah alur penemuan kontak erat. T yang ketiga adalah tindak lanjut. Apa itu tindak lanjut? Yaitu pemberian perawatan kepada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berupa kegiatan isolasi. Syarat isolasi mandiri di rumah antara lain pada orang positif COVID-19 tanpa gejala dengan pengawasan petugas setempat, orang negatif COVID-19 tetapi bergejala, orang tidak bergejala tetapi memiliki riwayat kontak erat dengan orang positif COVID-19, orang bergejala tanpa penyakit penyerta seperti diabetes, jantung, kanker, AIDS, dan lain-lain. Berikut adalah protokol isolasi mandiri di rumah. Yang pertama yaitu menjaga jarak aman dari penghuni rumah lainnya, memantau gejala, selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan, menghindari pemakaian bersama peralatan makan, pakaian, dan peralatan mandi, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan rutin berolahraga di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama kurang lebih 15-30 menit. Selain protokol kesehatan, kita juga perlu melakukan vaksinasi. Selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai vaksinasi. Vaksin adalah produk biologi yang berisi mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan secara utuh atau sebagian, atau berupa racun mikroorganisme yang diolah menjadi protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit tertentu. Setelah imunisasi atau vaksinasi, tubuh akan mengenali virus membawa penyakit, lalu melawan penyakit tersebut dengan memproduksi antibodi dan mengingat penyakit tersebut dan cara melawannya. Lalu kapan kekebalan tubuh muncul? Setelah dosis pertama, kekebalan tubuh kita baru diperkenalkan dengan virus yang terkandung di dalam vaksin. Tujuannya sendiri untuk memicu respon kekebalan awal dan membentuk memori kekebalan tubuh terhadap infeksi virus. Nah, setelah vaksin dosis pertama, kita tetap menerapkan 3MG karena vaksin bukan obat, tapi vaksin bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, vaksin dosis kedua yaitu sebagai booster untuk memicu respon antibodi yang lebih kuat, dan nantinya antibodi bisa meningkat 10 kali lipat. Kemudian kita perlu mengenal KIPI. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan gejala medis yang terjadi setelah pemberian imunisasi atau vaksinasi dan belum tentu memiliki hubungan penyebab dengan vaksin. Nah, vaksinasi menyebabkan sistem kekebalan tubuh penerima bereaksi terhadap antigen yang terkandung di dalam vaksin, sehingga memicu terbentuknya antibodi. Umumnya, gejala yang timbul setelah imunisasi atau vaksinasi yaitu demam, sakit kepala, lelah atau tidak enak badan, nyeri, bengkak, kemerahan di tempat suntikan, lapar, mengantuk, dan mual. Tetapi gejala pada setiap orang itu beda-beda dan akan menghilang dalam beberapa hari. Untuk itu, dianjurkan untuk istirahat yang cukup setelah menerima vaksin. Lalu apa yang kita lakukan bila ada reaksi setelah vaksinasi? Yang pertama, kita coba untuk tetap tenang. Kita bisa mengkompres air dingin jika ada reaksi nyeri, bengkak, dan kemerahan di lokasi suntikan. Kita bisa minum obat bila perlu. Kemudian melapor semua reaksi atau keluhan setelah vaksinasi kepada petugas kesehatan. Lalu jika ada gejala yang lebih serius, segera ke fasilitas kesehatan atau lapor melalui keamananvaksin.kemkes.go.id.
Berikut adalah tips vaksinasi yang mudah dilakukan, antara lain cukupi kebutuhan nutrisi sebelum dan sesudah vaksin, istirahat yang cukup sebelum dan sesudah vaksin, minum paracetamol jika demam, menggigil atau bekal-bekal setelah vaksin, dan tetap beraktivitas serta menerapkan protokol 3M. Lalu yang tidak boleh dilakukan antara lain mengabaikan petunjuk dan larangan dokter yang berkaitan dengan komorbid, mendatangi tempat pelayanan vaksinasi jika dalam kondisi yang tidak sehat, menekan, menggosok, memijat lokasi bekas suntikan vaksinasi, menerima jenis vaksin yang berbeda, dan mengabaikan protokol 3M. Pada kelompok komorbid, pada penderita hipertensi dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darah di atas 180/110 mmHg. Untuk penderita diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi lanjut. Untuk penyintas kanker dapat diberikan vaksin. Jangan lupa untuk mendapatkan vaksinasi ya Bapak, Ibu, Mas, Mbak, sehingga semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi, semakin cepat pula kekebalan komunitas terbentuk. Tak lupa kita juga akan belajar bersama mengenai disinfeksi. Lalu bagaimana disinfektan yang baik? Yaitu yang mengandung salah satu bahan seperti di bawah ini. Lalu bagaimana cara melakukan disinfeksi? Yang pertama, kita memilih larutan disinfektan yang sudah terregistrasi BPOM. Kita cek tanggal dan ikuti petunjuk penggunaan. Jika menggunakan klorin, kita campurkan 5 sendok makan klorin per galon air atau 4 sendok teh klorin per 1 liter air. Jangan campurkan klorin dengan bahan pembersih lainnya. Gunakan sarung tangan sekali pakai. Pastikan ventilasi baik dengan membuka pintu dan jendela selama melakukan disinfeksi. Jika permukaan kotor, kita bersihkan dahulu menggunakan air sabun atau deterjen. Nah, khusus untuk alat elektronik, kita ikuti petunjuk disinfeksi produk jika ada. Atau gunakan tisu basah atau semprotan yang mengandung alkohol 70% untuk disinfeksi layar sentuh. Kemudian kita keringkan permukaan elektronik. Nah, saat ini istilah ODP, PDP sudah tidak digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah terkait COVID-19. Yang pertama adalah kasus suspek, yaitu seseorang yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, dan pneumonia namun belum melakukan tes. Kemudian ada kasus konfirmasi. Nah, ini adalah jika hasil pemeriksaan tes RT-PCR menunjukkan hasil positif terinfeksi virus COVID-19 baik dengan gejala maupun tanpa gejala. Kemudian ada kasus probable. Nah, ini adalah kasus meninggal dunia akibat gejala ISPA berat dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, akan tetapi belum ada tes hasil RT-PCR. Kemudian selanjutnya adalah kontak erat, yaitu jika seseorang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 seperti mendekatan 1 meter selama 15 menit atau lebih, melakukan kontak fisik, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, sekian kegiatan belajar bersama mengenai COVID-19. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan semoga kita semua terlindungi dari COVID-19. Mari bersama kendalikan penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.